seperti pesantren juga. Iya. Jadi santri tapi berprestasi. Bahwa ternyata Arsyad sama Arum ini. Iya, artinya santri itu tidak melulu hanya kayak tunnel vision, hanya di kacamata kuda yang nggak lihat apa-apa kecuali kitab kuning saja, enggak. Koridornya nggak sekaku itu ya, Pak Ustadz ya. Jadi ternyata dari situ bisa membawa nama bangsa ke Turki, membawa nama bangsa. Jadi santri jangan dibilang kalau dulu stigmanya kalau orang sudah di pesantren seolah nanti sakit kulit segala macam, kotor, jorok segala macam. Sekarang enggak lagi. Bahwa prestasi ada dalam pesantren, prestasi ada di sekolah, prestasi ada dimanapun. Yang penting adalah bagaimana orang tua itu punya 3 kewajiban, kata Umar bin Khattab. Pertama, harus menjadi pribadi yang mempesona. Nah, jadi bagaimana bapak yang bisa dicontoh. Iya, panutan. Nggak mungkin anak-anak bisa berkuda ini kalau bapaknya sendiri tidak minat terhadap olahraga kuda. Bapaknya berkuda juga nggak? Artinya senang dengan kuda, mendidik itu. Ya, oke. Memanah mungkin? Ayah dulu sempat mana? Ayah sama Itu artinya palingnya ada support. Iya, gitu dari situ udah gitu mereka mengembangkan sendiri. Betul. Gitu. Jadi jangan anak dikasih TikTok melulu, nggak apa. Ya, Kenapa ngeliatnya ke saya, Pak Ustadz? ada, soalnya saya lihat. Ya, ini ya. Yang kedua, dia harus mendapatkan tarbiyah, pendidikan. Nah, pendidikan tentu ada 2, pendidikan agama dan budaya. Kenapa budaya dan agama? Karena agama dengan budaya harus sinkron. Budaya harus diatur agama. Tidak semua budaya dibolehkan. Kalau melanggar agama ya harus diberantas. Tapi kalau selaras ya didukung. Nah, misalnya orang Arab itu menghormati orang itu kan, menghormati orang tua itu agama. Tapi cara menghormatinya beda sih. Kamu nanti kalau di Arab pegang jenggot. Ya saya kefalak gitu. Gimana kabarnya? Tapi jangan dilakukan di Bogor, jangan dilakukan di Jakarta, di Jogja. Nah, yang ketiga, dia bukan sekedar itu, dia beri nama yang baik. Nama itu idealisme. Jadi bagaimana memberi nama yang baik, memberi pendidikan yang baik, dan seorang tua harus menjadi contoh yang baik. Nah, ini kalau mama sama papa itu seberapa supportnya sama Arum sama Arsyad? Besar sih. Support banget. Selain membelikan kuda ya. Support banget. Kadang kalau saya suka nggak mood, emosi saya lagi nggak stabil, biasanya dimarahin sama saya. Nah itu gara-gara dimarahin, balik lagi emosinya, balik. Iya. Ya kadang ayah tuh suka ngomong, udah kalau emosi udah nggak usah mana, taruh busur ya, pulang. Iya gitu mas. Ya. Ditegaskan. Pernah cedera nggak? Saya baru jatuh itu sekitar nggak lebih dari 5 kali, tapi sempet tangan kaget tegang seminggu tuh nggak. Jatuh pernah 5 kali, tapi yang paling parah tangan Tuh sempet tegang seminggu ininya, uratnya. Jadi nggak bisa gerak, benar nggak bisa gerak. Seminggu? Itu paling parah. Setelah itu alhamdulillah nggak pernah jatuh lagi. Oke, Arum, kalau Arum paling parah? Kalau saya ini kalau dulu-dulu tuh jatuh tuh sering. Pas iya, lagi belajar kuda. Oke. Tapi yang paling parah itu pas lagi pertandingan di Sumatera Barat. Itu tuh kudanya lompat keluar trek. As itu saya yang jatuh. Nah tiba-tiba tuh di bawah, nggak taunya di bawahnya tuh ada kayu. Nah saya nindin kayu gitu. Tapi untuk mengarahkan itu apa yang diperlukan? Kalau kuda itu gimana? Kalau biasa kan ada ditarik, dilempar. Kita kalau naik kuda yang biasa itu, apalagi yang rental itu kan dipegangin sama yang punya. Itu pakai tarik apa pakai kaki apa? Jadi kalau udah masuk ini trek, udah kita lepas kuda, kita fokus sama mana? Kuda biarin lari, udah. Kalau kuda mau lari kemana kita tutup. Oh gitu. Terus kecepatan ini mengendalikannya gimana? Pakai kuda, pakai kaki. Pakai kaki. Pakai kaki. Di apain? Di namanya di kontak kayak disentuh perutnya. Diketuk. Diketuk perutnya. Diketuk. Diketuk dan mengeluarkan suara gitu. Nanti dia lari. Karena belum ada teknologi bel untuk kuda, Pak Ustadz. Jadi masih diketuk. Nggak ada gasnya, Pak. Gimana Pak Ustadz? Gimana? Nggak gitu. Tadi baru dicontohin. Nggak gitu. Iya, kalau sama karena kudanya beda. Tapi luar biasa. Maksud saya itu diperlukan kondisi emosionalnya, ngontrol emosi, ngontrol bagaimana kapan ngelepasnya kan ada timing yang pas lah. Artinya perlu tempat yang pas, waktu yang pas. Kuda pas loncat atau pas itu, belum lagi mikir tentang bagaimana juga fisik. Jadi olahraga yang cukup sempurna lah, komplit banget di dalam. Masya Allah. Pak Ustadz, apa nih kira-kira ilmu yang bisa kita petik dari cerita dan juga prestasi yang begitu memotivasi dari Arsyad dan juga Arum? Pentingnya mendidik anak ya.
Karena tidak mungkin anak-anak kita berprestasi kalau tidak menjadi orang tua yang berprestasi. Artinya jangan berpikir anak kita soleh dan solihah kalau bapak ibunya tidak soleh dan solihah. Maka saya melihat dari ini pembelajarannya adalah orang tua tugasnya bukan menyuruh tetapi mengajak. Kuping apa tanduk? Ya kuping, dengar adzan nggak? Dengar. Anaknya suruh ke masjid, bapak ibunya nonton TV. Itu berarti nyuruh. Ayo ke masjid sama-sama masjid, ayo belajar mana, orang tuanya juga itu. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran yang luar biasa, tetap terus berprestasi dan tetap menuntut ilmu, nanti ke sekolah lagi ya, dan tetap belajar ilmu-ilmu nafi, ilmu-ilmu dunia, ilmu akhirat, karena nanti akan jadi ibu bagi anak-anak. Jangan sampai ibunya lolak-lolok tulalit O2NO on. Ya, nanti biar anak-anaknya juga terdidik. Iya, siap. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Arsa dan juga Arum. Silakan dihabiskan sebentar lagi imsak. Selamat berpuasa. Jangan lupa jangan bolong puasanya, tetap berolahraga ya. Silakan. Ya, ini keburu imsak.